Beginilah suasana pintu masuk di area sentra kerajinan tangan Anyaman Pandan, Anya Craft, yang berada di Dusun Karanggebang, Desa Manungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mayoritas penduduk warga di Dusun Karanggebang ini adalah pengrajin anyaman dari pohon pandan, di mana di masa pandemi COVID-19 usaha mereka tetap bisa eksis karena bahan baku daun pandan sangat melimpah. Di desa Munungkerep ini sekitar 100 warga yang didominasi ibu-ibu yang diperdayakan untuk membuat kerajinan anyaman dari daun pandan. Kerajinan anyaman pandan di sini dibanderol kisaran harga 7.000 hingga 75.000. Dan yang paling dicari konsumen adalah tas, sandal, kotak hantaran, serta bantal dari daun pandan. Nur Hadi, 31 tahun, mengaku sudah menekuni usahanya selama kurang lebih 2 tahunan. Produknya meliputi tempat tisu, tempat make up, tas, kotak mahar, tempat madu, sandal biasa, bantal, sandal hotel, dan kerajinan yang berbahan dari anyaman daun pandan lainnya. Nur Hadi menceritakan awal mula ia memulai usaha ini sekitar 2 tahunan, di mana ia melihat di sekelilingnya usaha anyaman tikar di sekitar rumahnya banyak yang gulung tikar. Akhirnya ia berinovasi membuat produk berbahan baku tikar pandan. Banyaknya bahan baku daun pandan yang melimpah di sekitar rumah adalah salah satu faktor penunjang bahwa usaha kerajinan anyaman ini bisa eksis dan tidak akan kesulitan untuk bahan baku. Para ibu-ibu pengrajin terlihat sedang mencari bahan baku dengan memotong daun pandan serta ditata, kemudian dibawa untuk dijadikan bahan kerajinan anyaman. Setelah selesai dipotong, ibu-ibu pengrajin selanjutnya memisahkan durinya dari daun pandan dan dipotong agak tipis untuk dijadikan bahan baku anyaman. Setelah selesai dipotong, selanjutnya dilakukan penjemuran di bawah sinar terik matahari supaya daun pandan ini cepat kering dan mudah untuk dibuat anyaman. Dibutuhkan keahlian khusus dalam menganyam daun pandan ini. Ibu-ibu ini tampak sangat lihai dan handal dalam teknik menganyam. Untuk pemasaran produknya, Nur Hadi mengatakan di sekitar Jombang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Kalimantan, Papua, dan yang terakhir ia bekerja sama di lapak sirkuit Mandalika, dan untuk omset per bulan kisaran 15 juta rupiah. Nah, jadi usaha ini saya rintis bersama pengrajin daerah sini sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi di awal pandemi, berawal dari harga tikar yang semakin menurun dan susahnya menjual tikar pandan, akhirnya saya mencoba berinovasi membuat beberapa produk yang bahan dasarnya dari anyaman pandan. Produknya apa aja Mas yang ada di sini? Untuk produknya yang sudah kita jual ada beberapa model tas, ada beberapa model kotak, kotak hampers, kotak hantaran, ada bantal, dan ada beberapa sandal. Untuk bahan baku Mas? Untuk bahan baku, alhamdulillah di sini sangat-sangat melimpah. Jadi memang bahan baku sudah tumbuh liar di pekarangan penduduk dari puluhan tahun yang lalu. Cuma untuk pemanfaatannya yang masih kurang maksimal. Bisa dijelaskan Mas terkait omset, barangkali omsetnya naik atau menurun di saat pandemi ini? Untuk omset, alhamdulillah semakin kesini dari awal kita berdiri semakin naik. Mungkin bisa dijelaskan Mas berapa? Untuk omset 1 bulannya sampai saat ini kita kurang lebih sekitar 15 juta per bulan. Per bulannya. Ya. Pemasaran paling jauh kemana Mas? Untuk pemasarannya kita sudah mulai dari luar kota, luar daerah, luar pulau. Yang paling jauh kita kemarin kirim ke daerah Kalimantan, Papua. Terus yang terakhir kita sudah bekerja sama dengan
lapak di sirkuit Mandalika. Nur Hadi berharap peran serta dari pemerintah untuk lebih peduli agar kerajinan anyaman pandan ini tidak punah, sehingga warga sekitar bisa merasakan manfaat dari usaha yang dijalankannya ini. Dari Jombang, Gono Dwi, TV7 News melaporkan.